Kemudian lokasi pelaksanaan di Samsung Service Center yang terlampir kita di sini paling dekat Kuningan dan juga Cirebon. Kemudian tujuan PKL sebagai sarana pengenalan siswa SMK terhadap dunia usaha dan dunia industri, dan juga membantu calon lulusan siswa SMK untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja sesuai dengan tuntutan industri. Nah, untuk yang nomor 2 nanti pun siswa diharapkan bisa datang lebih pagi, sama seperti Bu Nanis dan Bu Nunung ya, ketika mengikuti OJT di Service Center, di mana pagi-pagi itu udah datang lebih pagi, kemudian mengikuti briefing pagi atau MOT, di mana dibahas mengenai pekerjaan kita hari ini akan ngapain, kemudian pendingannya berapa banyak, bagian mana yang harus segera diselesaikan. Kemudian spare part datang kapan, mana yang lebih diutamakan, seperti itu. Kemudian kepesertaan PKL. Peserta adalah siswa aktif SMK Samsung Tech Institute, di mana di sini adalah kelas 11 ya nantinya, dan juga kelas 12 ya kalau ada, duduk di semester 2 kelas 12 kurikulum paradigma baru atau menyesuaikan dengan ketentuan dari Kemendikbud ya, atau bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah ya, di mana di sini nanti kelas 11 ya. Jumlah peserta minimal 3 per shift per service center, ini juga bisa disesuaikan nanti ketika sudah mendapatkan list siswa yang akan PKL, kita akan bantu schedulekan. Dan juga tadi ada masukan, karena di service center itu all product ya, sedangkan di sekolah ini baru ada kelas handphone, tetapi di jurusan sekolah ini ada TKV, teknik audio video, dan juga teknik elektronika. Jadi untuk yang elektronikanya pun bisa kita masukkan ke peralatan rumah tangga atau CE ya, consumer elektronik, di mana di dalamnya ada audio video dan home appliance ya. Entah itu nanti melakukan explore terhadap mesin cuci, kulkas, AC, atau bahkan microwave dan juga TV lainnya. Waktu dan durasi mengikuti ketentuan dari masing-masing sekolah dan juga disesuaikan dengan ketersediaan jadwal di Samsung Service Center. Setelah ini saya akan kontak Pak Sandi ya, dan juga Pak Adi untuk meminta waktunya, jadwalnya. Setelah itu, setelah saya mendapatkan list siswa yang akan PKL, baru kita atur schedule-nya, apakah mau 3 per shift ya, atau 4 atau bahkan sampai 5 orang di service center ya. Durasi PKL di Samsung Service Center minimal 25 hari kerja ya, minimal, atau 175 jam kerja tadi. Sampai sini ada pertanyaan untuk durasi? Kalau misalkan memang sekolah memintanya 6 bulan ya, karena takutnya kalau misalkan 6 bulan tuh takutnya cuma hanya 10 orang yang bisa kita tampung, akhirnya kita menggunakan durasi minimal ya, atau 1 bulan minimalnya. Dan bisa jadi nantinya di service center itu sehari itu enggak 3 tapi 6 orang ya. Contohnya 3 orang dari jam pagi sampai sore, kemudian nanti 3 orang tambahan berikutnya dari siang sampai ke tutupnya service center ya, bisa seperti itu untuk mempercepat ya, kalau misalnya memang waktunya mau lama ya. Kemudian kriteria penunjukan PKL mempunyai kepala teknisi, di mana hampir semua service center memiliki seller atau kepala teknisi. Kemudian disesuaikan dengan kebijakan Samsung Service Center ya, mulai dari service call, productivity yang masuk, dan juga domisili siswa, di mana di sini lebih dekat ke 2 service center ya, yaitu Cirebon dan Kuningan. Metode dan materi PKL. Metode praktek akan mendominasi seluruh kegiatan dalam PKL ya. Kemudian terdapat sesi evaluasi dan penilaian terhadap performa peserta selama PKL.
Selama PKL, siswa belajar secara mandiri mengenai bisnis service dan ikut membantu pekerjaan teknisi dalam kegiatan maintenance service dan software dengan status sebagai asisten teknisi. Nah, untuk metode dan materi PKL, nanti saya akan berdiskusi dengan Bu Nunung dan Bu Nanis ya untuk membuat template-nya ya Bu ya. Template yang kemarin Bu Nanis lakukan ketika OJT di Service Center ya, apa saja yang harus diisi dan juga penilaian dari Service Centernya nanti, dan juga membuat laporan ya Bu ya, membuat laporan selama mengikuti PKL. PIC di Samsung Service Center, yaitu kepala Service Center sendiri, kemudian yang bertugas memberikan bimbingan dan pendampingan kepada peserta berdasarkan worksheet yang dibuat. Terdapat sesi evaluasi dan penilaian terhadap performa peserta selama PKL. Kemudian materi PKL adalah Service Introduction, pengenalan dunia service di Service Center tersebut. Kemudian maintenance service atau perbaikan, dan juga software. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hardware ya. Nanti akan dilihat kondisinya. Kalau misalkan memang kondisinya sedang tidak terlalu ramai konsumen, kemudian kesempatan ekspor siswa juga ada, bisa melakukan hardware ya Bu ya. Kemudian direkomendasikan menggunakan seragam Samsung Tech Institute. Kalau misalkan tidak ada, menggunakan seragam jurusan ya, seragam jurusan. Yang penting ada identitas bahwa itu dari sekolah mana. Siswa peserta menggunakan celana berwarna gelap dan tidak diperbolehkan menggunakan bahan jeans dan wajib bersepatu. Nah, ini yang direkomendasikan menggunakan seragam Samsung Tech Institute. Untuk yang jurusan lain bisa menggunakan seragam jurusannya masing-masing. Siswa peserta menggunakan celana berwarna gelap dan tidak diperbolehkan menggunakan bahan jeans. Untuk sepatunya diharapkan berwarna hitam. Sertifikat PKL. Samsung Service Center mengeluarkan sertifikat berdasarkan pada desain standar yang telah ditentukan oleh Samsung Electronics Indonesia, beserta hasil penilaian peserta selama mengikuti Prakarin atau PKL dan ditandatangani oleh leader Service Center. Kemudian skema pembiayaan PKL, biaya transportasi menuju atau dari Samsung Service Center tempat PKL menjadi tanggung jawab siswa peserta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena sudah disampaikan, sekarang kita Q&A. Kira-kira dari Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan mengenai PKL di Samsung, silakan.